Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supianti, NIM D1B12038. Saya dari kelas 08. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi spesimen feses, yang dimana dimulai dari pengertian, persyaratan, cara pengambilan, penanganan, kriteria spesimen yang ditolak, pengawetan penyakit yang berhubungan pemeriksaan sampel, diagnosis, pengobatan, dan faktor pencetus. Mungkin di antara dari kita ada yang bertanya tentang apa yang dimaksud dengan spesimen atau pemeriksaan feses. Itu seperti apa? Maka dari itu saya akan menjelaskan pengertian apa itu yang dimaksud dengan spesimen feses. Spesimen atau pemeriksaan feses adalah tes yang dilakukan pada sampel feses atau tinja untuk mendiagnosis sejumlah penyakit pada sistem pencernaan. Pemeriksaan ini dapat mendeteksi adanya infeksi yang berasal dari bakteri, virus, ataupun parasit. Adapun beberapa persyaratan spesimen feses diantaranya wadah harus bersih atau steril yang telah diberi label, feses dalam keadaan segar, tidak terkontaminasi oleh urin atau bahan lain, tiba di tempat pemeriksaan 1-2 jam setelah pemeriksaan. Adapun cara pengambilan spesimen feses itu dibagi dalam 2 macam, yaitu ditampung dan diambil dari rektum. Cara pengambilan spesimen feses dengan cara ditampung: siapkan tempat penampung feses, siapkan alat untuk memasukkan feses ke pot, mencuci tangan, mengambil feses tidak kurang dari 2 gram, pastikan feses tidak berceceran atau menyentuh kloses untuk mencegah kontaminasi, masukkan feses ke tempat penampung, bersihkan area anus, mencuci tangan hingga bersih, melengkapi identitas pada pot spesimen feses. Cara pengambilan spesimen feses dari rektum: yang pertama itu, posisikan pasien dalam kondisi telungkup atau miring dengan kaki ditekuk. Gunakan sarung tangan, lebarkan anus dengan tangan kiri dan masukkan alat untuk mengambil feses berbentuk lidi ke rektum. Putar perlahan-lahan hingga didapatkan feses. Tarik kembali alat secara perlahan-lahan dengan cara diputar. Masukkan sampel feses ke dalam wadah. Tutup rapat wadah untuk mencegah konsistensi sampel feses. Wadah yang bersih harus sampai ke laboratorium sebelum 2 jam. Nah, adapun kriteria spesimen yang ditolak itu diantaranya spesimen feses tiba di laboratorium setelah lebih 2 jam tanpa medium transport. Spesimen dalam medium transport tiba di laboratorium setelah lebih 48 jam dengan suhu dingin atau lebih 28 jam pada suhu ruang. Spesimen feses telah mengering. Spesimen feses tercampur dengan benda asing yang dapat mempengaruhi hasil laboratorium. Spesimen feses yang tidak memiliki keterangan pemilik yang tidak jelas. Adapun beberapa pengawetan spesimen feses itu diantaranya melabeli pot dengan memberi tanda F untuk yang diawetkan dengan formalin dan memberikan tanda PF untuk polivinil. Isi pot F dengan formalin 10% sampai pertengahan pot, dan VV dengan pengawet VV sampai pertengahan pot. Masukkan masing-masing 1 gram feses ke pot yang diisi pengawet. Perbandingan 1:1 antara pengawet dan feses. Aduk hingga feses dapat tercampur. Tutup rapat pot atau gunakan penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel, yaitu alergi atau peradangan pada saluran cerna, misalnya alergi susu pada bayi, infeksi oleh bakteri, jamur, parasit,
atau virus yang menyerang saluran cerna termasuk schistosomiasis. Adanya pendarahan di saluran cerna, diare, BAB berlendir, demam dengan keluhan yang berhubungan dengan saluran cerna seperti mual, muntah, perut kembung, nyeri, ataupun kram perut. Pemeriksaan kanker usus besar dengan melihat atau ada tidaknya darah pada tinja, malabsorpsi atau gangguan penyerapan, pendarahan di saluran cerna, penyakit hati, pankreas, atau saluran cerna dengan memeriksa enzim pada tinja. Nah, di sini ada pun diagnosis, diantaranya diare, BAB berlendir, demam dengan keluhan yang berhubungan dengan saluran cerna seperti mual, muntah, perut kembung, nyeri atau kram perut, kanker usus, diare, schistosomiasis atau infeksi mikroorganisme lain pada saluran cerna. Nah, di sini ada pun beberapa pengobatan, di antaranya seperti untuk alergi atau peradangan pada saluran cerna, pengobatan yang dilakukan dengan memberi antihistamin dan menghindari penyebab alergi, antibiotik saluran pencernaan untuk infeksi mikroorganisme pada saluran cerna, asupan multivitamin dan mineral untuk gangguan malabsorpsi, obat golongan antimitikum untuk gejala mual, muntah yang timbul akibat gangguan saluran cerna, menghindari kebiasaan yang dapat memicu terjadinya alergi, dan menjaga pola hidup sehat. Ada beberapa faktor pencetus, diantaranya alergi makanan atau minuman, infeksi bakteri seperti Escherichia, Salmonella, dan Shigella, infeksi parasit misalnya diadiasis dan cacing pita, obesitas dan DM salah satu faktor pencetus kanker usus, pola hidup tidak bersih dan tidak sehat. Di sini ada beberapa keluhan yang biasa terjadi seperti mual dan muntah, nyeri atau kram perut, perut kembung, diare, kurangnya nafsu makan, perubahan warna bentuk feses, nyeri pada saat BAB, BAB berdarah atau berlendir, sering merasa bahwa BAB itu tidak tuntas. Nah, di sini yang terakhir yaitu nilai normal, jumlah 100-300 gram per hari dan 70% air dan 30% sisa makanan, warna kuning kehijauan, konsistensi berbentuk dan agak lunak, parasit mikro tampak tidak ada, parasit mikroprotozoa dan jentik cacing kurang. Baiklah, demikian materi tentang pengambilan sampel spesimen feses yang dapat saya tampilkan di video ini. Wabillahi dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.